sore teman-teman. Hari ini kita akan beribadah secara live streaming dan teman-teman selalu semangat mengikuti ibadah. Kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Kita awali ibadah ini dengan mengangkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan untuk kembali. Untuk merespon fotum dan salam, marilah kita memuji Tuhan kembali. Hai bangkit bagi Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sore ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin membaca firman-Mu. Tolong Tuhan fokuskanlah hati kami agar kami bisa memahami apa yang kami baca dan juga kami bisa melakukannya sepanjang kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 4. Dengan perikop beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut,
daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta M. Salam, rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam kekuatan yang disertai oleh Tuhan Yesus. Tadi rekan kalian telah membawa kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai yang keempat. Dan sebentar lagi kita juga akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam Kristus Yesus, atas kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami di tengah masa muda kami, di mana Engkau terus menguatkan kami, memberikan hikmat pengetahuan dalam kehidupan kami. Kami mampu menjalani hari-hari kami, meskipun pada saat ini kami diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak mudah. Kami tadi telah membaca firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berkuasa atas kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi dasar kekuatan dalam kehidupan kami di tengah masa muda kami, dan itu pun boleh menjadi satu pengajaran yang membawa kami setia kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bertanya kepada rekan-rekan muda sekalian, seberapa sering sih rekan muda kehilangan kesabaran terhadap teman, sahabat, atau saudara yang berbuat kesalahan terhadap kalian? Kita katakan, memang ketika teman, sahabat, atau saudara kita melakukan kesalahan, kita kadang begitu emosi, kita marah kepada mereka, bahkan kadang-kadang dikatakan ada tindakan-tindakan dan perkataan-perkataan yang menggambarkan kemarahan dalam diri kita. Ketika saudara, sahabat, atau teman kita berbuat salah, okelah untuk 1 atau 2 kali mereka melakukan kesalahan, bisa kita maafkan. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan berulang-ulang kali kepada kita, maka kita dengan tegas akan mengatakan bahwa stop, maaf kita habis. Kita katakan, sorry, saya tidak bisa memaafkan kamu, saya tidak bisa mengampuni kamu. Karena apa? Karena sudah berulang kali kamu melakukan kesalahan yang menyakitkan hati saya. Firman Tuhan pada sore hari ini memberikan nasihatnya kepada kita dalam ayat yang ketiga dan keempat yang bunyinya demikian. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan jagalah diri kita. Dari apa? Dari dosa, dari kesalahan.
dapat memunculkan dosa. Marah dapat memunculkan kesalahan dalam diri kita. Memang kita katakan wajar apabila saudara, teman, atau sahabat kita menyakiti kita, kita katakan wajar kita marah. Tetapi jangan kemarahan memunculkan dendam yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa, yang menyebabkan setiap kebenaran firman Tuhan tidak memiliki arti dalam kehidupan kita di tengah muda kita. Kita wajar marah, manusia, tetapi dalam kemarahan yang sewajarnya. Tidak ada salahnya ketika kita menegur saudara, teman, atau sahabat kita dengan keras, dengan tegas, ketika mereka berbuat kesalahan dan dosa. Tetapi apabila mereka melakukan kesalahan kepada kita dan mereka menyadari, kemudian mereka datang kepada kita meminta maaf, Tuhan ajarkan kepada kita agar kita tidak pernah berhenti untuk mengampuninya. Kita harus membuka hati kita untuk memberikan pengampunan dan maaf kepada mereka yang melakukan kesalahan, yang kemudian menyadari kesalahan mereka, yang bersedia untuk datang meminta maaf, yang bersedia untuk datang memperbaiki banyak kesalahan di dalam kehidupan mereka. Karena firman Tuhan katakan kepada kita melalui Rasul Petrus, tidak satupun manusia yang benar. Semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu melakukan banyak kesalahan. Tetapi kasih yang Allah nyatakan memberikan pengampunan dalam kehidupan kita, dan kasih itu juga yang menjadi kekuatan pengampunan bagi kita untuk sesama kita manusia. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan pernah lelah menegur atau menasehati saudara, teman, sahabat kita yang melakukan kesalahan, sehingga mereka pun menyadari kesalahan mereka. Jangan pernah hitung berapa kali kesalahan mereka, tetapi ketika mereka datang kepada kita, ketika mereka menyesali segala kesalahan mereka, ketika mereka meminta maaf kepada kita dan mengakui seluruh kesalahan mereka, ampunilah dia. Jangan hitung kesalahan mereka, jangan ingat sakit hati kita. Karena apa? Karena itulah yang dinasehatkan Kristus dalam kehidupan kita, ketika Yesus katakan kita harus mengampuni saudara kita. Kita harus senantiasa menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, karena kita pun menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menegur, menasehati, menyadari akan kesalahan dan mengampuni adalah bagian dari kasih itu sendiri. Dan itu mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kasih yang menjadi dasar kekuatan untuk kita menjalani kehidupan di tengah masa muda kita. Kasih yang menjadi dasar kekuatan yang menyadarkan kita betapa berharganya kehidupan kita semua di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji akan karya kasih-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami manusia. Firman-Mu senantiasa menjadi pengajaran yang mendidik kami di tengah masa muda kami, agar kami hidup dalam kasih Tuhan, agar kami mewujudkan setiap kasih yang Tuhan ajarkan menjadi satu didikan dalam kehidupan kami secara nyata di seluruh tanggung jawab kami di masa muda kami.
sehingga kami pun mampu mengampuni setiap kesalahan orang lain. Bahkan kami pun dapat membangun kehidupan iman kami, karena kami menyadari tidak ada satupun yang sempurna di tengah kehidupan ini. Tetapi melalui banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa berjuang agar kehidupan kami semakin sempurna di mata-Mu. Berkati kami di tengah masa muda kami, Tuhan Yesus, dalam segala aktivitas kami, di mana kami akan kembali aktif lagi dalam belajar kami. Biarlah Tuhan senantiasa pimpin arahkan kami dengan hikmat yang benar. Meskipun kami harus kembali menjalankan segala aktivitas kami, tetapi kami mampu menjaga dan melindungi diri kami dengan baik. Bahkan kami pun mampu melindungi sesama kami ketika kami menjalani hari kami dalam segala aktivitas kami, memperjuangkan kehidupan kami di tengah masa muda kami. Berkati persekutuan kami, Tuhan Yesus, sehingga kerinduan untuk senantiasa bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan terus kami wujudkan dalam kehidupan kami di tengah masa remaja kami, yang memampukan kami semakin dewasa dalam iman dan pengharapan di dalam kasih Kristus yang terus akan Tuhan sempurnakan di tengah kehidupan kami di masa muda kami. Kami percayakan orang tua kami, kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, sehingga cinta kasih Tuhan senantiasa hadir menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan bersama doa ini juga kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.